dan menyebarkan pemahaman tentang pengalaman budaya positif. Sebelum memulai, saya ingin 1-2 kata dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara pada hari ini. Saya persilahkan untuk Pak. Alhamdulillah merupakan dukung terkait dengan pembicaraan pemahaman dan harapan pengalaman positif sehingga kita bisa mengikuti sampai selesai sudah kita nanti dapat mendapatkan ilmunya dan kita bisa mendapatkan yang jelas. Jadi positif adalah suatu hal yang cukup baik dan kita memang seharusnya juga memberikan teladan terkait dengan budaya positif itu. Semoga yang berdua ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibrahim. Sebelum saya mulai melanjutkan, saya ingin kesedikitnya yaitu sebutkan warna kesukaan dan kenapa memilih warna tersebut. Merah. Ayo, bukan merah. Kenapa memilih merah? Berani, semangat, Bagus. Yang lain disebut biru. Kenapa Bu? Yang lainnya biru juga Bu. Kenapa boleh biru? Tenang. Ayo, sampai awal. Silakan sebutkan apa saja warna silakan. Mikir senang warna apa? Ungu. Kenapa milih ungu? Janda. Kenapa milih ungu? Bagus saja. Oke ya. Selanjutnya ini saya teruskan. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol hidup, keyakinan keras, dan yang terakhir adalah sebenarnya restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang sebenarnya berdasarkan prinsip pembelajaran berinisiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan arah perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya miskonsepsi tentang realita umum. Miskonsepsi itu miskomunikasi gitu loh. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ilusi mengontrol murid mengontrol. Dia tidak nakal, dia tidak ngomongnya ngawur. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa yang kita sampaikan kalau bisa itu bermanfaat nantinya. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini membuat rasa bersalah itu hal sepele tapi itu bisa menyakiti anak. Contoh, kamu kok nakal, itu namanya membuat rasa bersalah. Kamu kok tidak mengerjakan tugas, kamu tidak kasihan sama gurumu, itu namanya membuat rasa bersalah. Yang seperti itu tidak boleh terjadi. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau diperlukan, jika pakai harus memang tidak bisa. Yang terakhir pasti yang digunakan adalah memaksa. Pasti itu. Kemudian membuat stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang yang
yang terakhir, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya sendiri, tak mungkin orang lain. Kemudian mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, pasti. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Kalau teori kontrolnya ya harus menang. Gimana caranya pasti menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Disiplin berasal dari kata disiplinar yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil contoh ini, contoh kebajikan institusi dalam organisasi. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6, yang itu tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar etis. Kemudian kalau ini menurut Ibu Dimarias, program BYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterangan hidup, life skill, dalam dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup pasti ada apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih, sayang, dan rasa diterima. Rasa diterima di dalam lingkungan, rasa diterima di dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun di dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi diakui dan dikenal. Kemudian kebiasaan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ketawa. 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti diinginkan semuanya. Salah satu kekurangan juga nyaman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Dan motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di dalam motivasi perilaku manusia ada 3, ini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba terjadi. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati bersama, sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memotivasi murid. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses
Ini ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya mendukung. Itu namanya mendukung. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya mendukung. Atau berdiri di depan kelas selama 1 jam. Itu namanya mendukung. Coba kamu lari, dihukum. Tapi beda kalau pas waktu jam olahraga, kamu tidak memakai pakaian olahraga, tapi kamu kok lari, itu kan beda suasana. Soalnya kan pas jam olahraga, kalau disuruh lari itu namanya masih konsekuensi, karena dia pas waktu jam olahraga dia tidak memakai seragam, itu namanya konsekuensi. Kalau pas jamnya kan sesuai pelajarannya. Beda kalau pas waktu bukan pelajarannya tapi dia dihukum, berarti dia menghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini membuat merasa bersalah. Contoh, kamu kok seperti itu terus loh ya, nggak mau menulis, nggak mau membaca, kamu mau jadi apa? Itu namanya membuat rasa bersalah. Seperti itu. Kemudian, ayo dong ikutin aturan sekolah. Kalau bagi ibu bapak, ya sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini namanya teman. Biasanya kita cenderung di teman. Kalau bapak ibu, termasuk saya sendiri biasanya kalau tidak di teman, ya di apa itu tadi? Pembunuh. Terus kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini namanya membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer. Posisi manajer itu posisi yang seharusnya dilakukan oleh bapak ibu. Posisi yang seharusnya membuat anak itu berpikir sendiri apa yang kesalahannya sudah dilakukan. Kira-kira kalau kesalahan itu sudah dilakukan, anak itu tadi harus bagaimana? Ya, seperti itu. Tapi biasanya posisi ini memang sangat sulit sekali. Karena biasanya anak siswanya juga enggak. Jadi ya kalau menyadari kesalahannya, apalagi kita kan posisinya langsung SD. Kalau di SMP anak itu cenderung sudah nalar. SMA pun juga sudah nalar. Tapi kalau SD kita ya bimbingnya pelan-pelan. Kemudian posisi kontrol apakah aku ini? Saya punya ini, coba ditebak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini berarti manajer. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Membuat merasa bersalah. Terus kemudian yang terakhir, sebelum terjadi apa ya? Kalau saya posisi kontrol, alangkah lebih baiknya di awal pembelajaran itu dikasih ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas jika melanggar pasti tutup. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas wajib didapatkan saat membuat keyakinan kelas. Kelasnya yang berapa? Sudah dirusak. Keyakinan kelas biasanya bertanggung jawab. Contoh salah satu itu bertanggung jawab. Berarti apa? Jika habis piket, sakunya dikembalikan. Itu namanya bertanggung jawab. Kemudian ada lagi apa ya? Bisa disebutkan yang lain? Selain bertanggung jawab,
yang terakhir itu tugas saya yang terakhir adalah ini yang agak sulit. Saya kemarin tugas restitusi ini tidak menggunakan sekolah muridnya, saya menggunakan muridnya siswanya Mas Ferry. Kenapa ke sana? Karena saya mau ke sini jamnya sudah jam 9, tidak enak mau masuk ke sini kan. Jadi saya habis ngantar anak saya sekolah langsung ke SD-nya Mas Ferry pinjam. Itu pun akhirnya tugas saya nggak lengkap karena masih kurang video. Restitusi itu tadi terjadinya jika suatu anak melanggar atau bukan melanggar, melakukan sebuah kesalahan. Contohnya dia tidak mengerjakan PR, dia membuang sampah sembarangan, itu bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi dilakukan dengan 3 kali tindakan. 3 kali tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas biasanya yang pertama dilakukan oleh Bapak Ibu guru pasti dia bilang berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu lumrah, berbuat salah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Biasanya Bapak Ibu bisa berkata seperti itu biar anak itu tidak ketika melakukan kesalahan tidak langsung mendukung. Karena ternyata biasanya gitu, termasuk saya sendiri, saya juga seperti itu. Saya tahu sebelum saya ikut guru penggerak, ya memang kebiasaannya saya seperti itu. Setiap anak melakukan kesalahan, ambil, nyapa malah ini mau. Pasti gitu kalau saya. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, pasti saya bilangnya tidak apa-apa deh, ojo dibaca di mana. Jadi seperti itu biar anak itu aku gak cukup mengingatnya, alhamdulillah. Biar gak setiap orang mesti cukup, mesti disini, mesti kalau selesai. Ya, termasuk tadi juga seperti itu. Yang buat kotor, jadi anak-anak harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Kemudian bisa juga dengan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pernah merasa begitu? Ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya, Dinda diolok-olok nama bapaknya biasanya. Nah, Dinda tidak terima. Akhirnya sama Dinda diapakan? Diolok-olok balik. Olok-oloknya lebih kejam. Bapak Ibu guru bisa mengucapkan ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi alangkah lebih baiknya hal seperti itu jangan dilakukan. Nah, bisa ditekankan seperti itu. Jika kamu lakukan seperti itu, apakah baik yang kamu lakukan? Pelan-pelan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya anak itu kalau melakukan sesuatu yang jelek, pasti ada sesuatu yang dia lakukan karena apa? Karena misalkan dia buang sampah sembarangan, karena dia tidak mau tidak mau jalan ke sana, pengennya semakin buang. Kemudian menyayangkan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian ada juga nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Contoh tadi gotong royong bisa. Kalau gotong royong berarti ketika mengangkat bambu bareng-bareng dia nggak mau mengangkat. Yang kita lakukan hanya kan ketika dia punya kesalahan setelah distabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Kamu melanggar keyakinan yang apa? Apa pastinya? Tanya, oh iya, saya masih ingat keyakinan
dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Di sekolah kita budaya positifnya sudah banyak, sudah bagus. Karena mulai dari awal masuk sekolah sudah ada penyambutan, kemudian pembiasaan di pagi juga sudah ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian sudah ada belajar PBB bareng, kemudian juga ada upacara hari Senin. Itu kan sudah pembiasaan yang bagus. Mungkin demikian dari saya. Ada yang mau bertanya? Monggo. Bagaimana saudara? Pak Ibrahim, monggo mau bertanya, tidak apa-apa. Tidak bertanya, Bu. Menambahkan juga tidak apa-apa, memberikan apresiasi juga tidak apa-apa. Terima kasih. Menurut dia tadi Iya. ada komunikasinya sepakat. Jadi persilakan untuk menyampaikan terkait dengan budaya positif. Saya yakin ilmu ini sudah apa ya? Sudah dikaji, sudah cukup bagus ilmunya. Cuma penerapan untuk di tingkat sekolah dasar ini kemudian memang butuh waktu. Karena menurut pengalaman kita, budaya positif itu bisa terwujud, bisa terbentuk kalau dengan ilmu ini mungkin agak susah, tapi ini akhirnya nyampe. Jadi saya ingin pendapat saya jadikan saya lebih condong kepada resiko dan kesepakatan untuk bentuk budaya positif itu. Kita menerapkan resiko dan kesepakatan. Contoh, di saat baris anak salah karena kesepakatan yang itu salah, anak harus sepakat. Tanpa dia disuruh, dia sepakat. Atau dia memang merasa salah, tapi tidak merasa dihukum. Dan anak tidak terbebani dan dia tidak mau dan dia tidak stres, tidak minder dari sebuah kesepakatan, bukan hukuman. Tapi kalau tidak menggunakan cara itu, sepertinya kalau untuk tingkat SD hanya mengandalkan kedewasaan berpikir, sepertinya susah. Dan itu mungkin butuh waktu, kecuali anak kota ini. Jadi bukan hukuman ya, resiko dari sebuah kesepakatan. Kalau misalnya terlambat, harus di luar itu dulu sampai kegiatan sekolah ini selesai. Kegiatan awal ya. Karena anak dia itu sadar. Jadi kami sebenarnya sudah bagus, tapi pengalaman kita membuktikan tetap harus sadar. Tapi terukur, tidak menyakiti anak, tidak membebani anak, tapi terukur. Karena harus dibentuk, disiplin itu harus dibentuk. Itu yang penting. Yang kedua, keteladanan. Kesepakatan sekolah buat, tapi kalau misalnya perlu kepentingan gurunya tidak memberi contoh, ini malah jadi besar. Jadi ada keteladanan. Yang kedua juga harus pendampingan. Selain sholat, ya diikutilah budaya usaha, ya, dan berhalangan. Dan itu menurut saya penting. Jadi kesepakatan sekolah, yang kedua keteladanan dan pendampingan. Kalau ilmunya saya terima ilmu bagus untuk tingkatan kita. Memang kita masih butuhkan itu. Terima kasih. Saya Bu, ini sebenarnya dari yang saya pelajari budaya positif ini memang gampang dimengerti, tapi susah menerapkan, apalagi dari situasi sekolah kita. Jadi kita memang perlu kesepakatan, keyakinan antar setiap guru, karena memang guru itu memang jaminan sehingga anak-anak nanti mengikuti kita bagaimana. Jadi kita tidak hanya materi saja, tapi memberi contoh. Jadi seperti itu. Terus Bu, selama saya mengikuti pendidikan guru kemarin, paling sulit itu menerapkan ini memang paling sulit memang. Yang saya alami. Terus pertanyaan saya dari validasi tindakan itu bagaimana dengan murid yang sudah, ini kalau berarti ya Bu, ya, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya? Kadang kan teman itu ditanyakan ada masalah, misalkan ya. Contoh misalkan di kelas 4 ada satu yang hanya pendiam, saya nggak mau bahas itu. Padahal Bu Emi itu sudah menerapkan keyakinan keras kalau kita itu membullying semuanya itu keluarga. Jadi kalau keluarga itu saya satu sama lain. Tapi yang satu itu tidak ditemani. Ada apa sebenarnya? Saya sudah menerapkan diskusi ini, tapi susah sampai sekarang masih belum berjalan. Masih belum menemukan, karena ketika saya menanyakan
yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan dendam. Itu bagaimana ini mengatasi? Ini masih saya perlu pengejaran, perlu kita kolaborasi. Mungkin dari teman-teman juga ada jawaban solusinya. Sekarang masih belum bisa menentukan Bu kasus yang di kasus. Kasus apa? Restitusi. Restitusi itu Mungkin Bapak Ibu guru mau menjawab, boleh? Yang punya jawaban atau apa? Atau minta pendapat dengannya. bahasanya disederhanakan. Oh ya, Bahasanya disederhanakan. itu bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya, terus yang berbuat salah, temannya berbuat salah malah dinasihati. Ini teman-teman masih belum paham dengan restitusi itu apa. Jadi kalau di awal maknanya itu loh. Restitusi itu kan cara kita berdialog. Mana nggak ada videonya saya. Cara kita berdialog dengan siswa. Siswa kita itu dipanggil. Ya dipanggil. Terpisah dengan teman-temannya. Contoh, dua anak ini bermasalah. Saya panggil. Kemudian yang pertama kali saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan cara ditanyakan dulu. Tadi punya masalah apa? Kok sampai teman-temannya bilang kalian berdua tidak mau tiket di kelas? Nah, sudah tanyakan itu. Kemudian terus saya juga tanya, mereka menjawab, saya nggak tiket Bu, soalnya saya terlambat. Nah, terus saya bilang, oh ya kira-kira yang pas. Kalau berbuat salah itu wajar loh, tapi alangkah lebih baiknya sama nanti berangkatnya lebih awal. Nah itu misalkan mereka kan bertanya dulu kesalahannya dia apa, kenapa melakukannya, baru kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tadi kenapa kok tidak mas, kok tidak piket? Kesalahan tadi kamu cek salah apa enggak? Kesalahan tadi salah apa? Saya tidak piket Bu. Karena apa? Kok tidak piket? Karena datanya terlambat. Alasannya tadi apa? Karena datanya terlambat. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari keyakinan di kelas kita, apa yang kamu langgar? Mandiri ya, karena dia tidak mau piket. Kan piket itu kan pribadinya sendiri, kebiasaannya sendiri. Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar? Keyakinan yang saya langgar itu mandiri Bu. Karena piket itu tugasnya pribadi masing-masing. Kalau sudah melanggar seperti itu, apa yang kamu lakukan? Nah, kalau ditanya kira-kira apa yang kamu lakukan kalau sudah melanggar, dia menjawab, saya berarti besok harus datang lebih awal Bu. Saya berarti besok harus ketika piket saya harus piket kelas, nggak boleh terlambat. Saya bangunnya harus lebih pagi. Jadi dia harus mengetahui, dia harus sadar kesalahannya tadi apa. Seperti itu. Dari apa sedikit restitusi. Jadi restitusi itu ngajak siswa yang bermasalah itu tadi kita Nah, intinya kan urutan dari kesalahannya dia mau ditakut. Anaknya itu tadi ditanya. Pokoknya kita tuh posisi sebagai guru. Nah, guru BK kan guru BK kan paling kelas ya. tidak menanyai anak yang bermasalah. Bicara. Oke, ini ngobrol nah. Alasannya apa gitu. Oh, saya menanggapi Bu. Ya. Jadi memang teori penyelesaiannya kemudian berbeda. Artinya ini kalau menurut pengamatan saya, kalau untuk tingkatan anak dewasa bisa. Jadi anak disuruh menyelesaikan masalahnya sendiri, kita hanya buka jalan saja. Oke. Seperti begitu. Bukan menyelesaikan masalah sendiri Pak, kita kolaborasi dengan siswa. Jadi menanyakan, misalkan terlambat misalkan. Oke, dia kan diberi jalan keluar, tapi disuruh menyelesaikan sendiri atau seperti itu. Disuruh cari solusi sendiri
Tapi kalau menurut pengamatan saya untuk tingkatan SD ini memang perlu pendampingan seperti orang tua. Kita sudah memberi pengarahan bagus tadi. Artinya harus kamu buat karena tingkatan kita, tingkatan SD. Kita kemarin menemukan anaknya siapa yang sering terlambat itu. Setelah saya panggil kantor, terlambat kemarin. Baik, Gilma. Apakah dia sudah belajar setelah belajar kayak gini? Soalnya saya panggil kemarin. Memang Gilma juga ada pendampingan. Pendampingan. Jadi kalau misalnya disuruh menyelesaikan masalah sendiri, kalau tingkatan anak, ya mungkin hanya didengarkan aja. Ya sebagian mungkin sebagian yang lain juga akan melaksanakan. Jadi menurut saya tetap pendampingan itu sangat penting. Untuk pertanyaannya Bu Emil, mungkin ada yang mau saling menjawab? Intinya kan ini dia punya kesalahan. Ya. Kesalahan itu kan dibuat oleh temannya ya. Terus dia sudah dipanggil. Kemudian si dia itu tadi setelah dipanggil kan dia sih tetap dendam. Aku cek pegel. Karena berkali-kali. Nah, cek pegel. Jadi ekosistem kelas tetap gak stabil. Iya, tetap anak itu yang punya kesalahan. Jadi gimana? Saya juga bisa memecahkan ini. Tapi ada kasus itu. Ada. Kelas Kelas 4. Ini juga dulu. ini cuma berhadapan dengan IPK langsung. IPK langsung berwawancara. Saya pertama kali menerima materi ini, Bu, kan ini ada 5 posisi kontrol ya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang saya pikirkan pertama kali adalah gini, seorang guru ada saatnya jadi pengurus, ada saatnya jadi pembuat merasa bersalah, ada saatnya jadi teman, ada saatnya jadi manajer, ada saatnya jadi Mantap. ternyata yang betul itu adalah manajer. Padahal posisi manajer itu posisi yang sangat sulit, menanyakan secara pelan-pelan anak itu bisa menerima kesalahannya dia, dan anak itu juga bisa membuat solusinya dia sendiri, dan bersama wali kelasnya atau bapak ibu guru atau guru BK-nya itu rasanya sulit banget dari posisi ini. Makanya kan susahnya kita menerapkan budaya positif yang di restitusi ini. Ya, Menerapkan karena memang BSD gak ada BK ya Pak. nggak ada. Jadi guru kelas itu memang harus serba bisa. Yang enak itu pasti jawaban semua orang adalah posisi Teman. ini dirangkul muridnya, nyangkut tunduk, nyalah mau. Nah itu biasanya paling enak adalah posisi teman. Padahal di posisi teman, kalau kita menerapkan di posisi teman seterusnya, anak-anak malah gak tahu. Makanya harus dijalankan. Kita susah memang Bu menerapkan. Kesepakatan, risiko kesepakatan istilahnya, bukan mungkin risiko kesepakatan. Yang paling enak itu adalah memang menggunakan kesepakatan di awalnya. Makanya setiap kegiatan apapun pasti diawali dengan kesepakatan kelas. Kalau sudah kesepakatan kan, jika melanggar ini kamu harus begini, jika melanggar ini kamu begini, itu lebih enak memang. Ya akhirnya dia menyadari kesalahannya sendiri. posisi. Ini kalau dari punyanya Bu Emil ya, menurut saya sendiri ya, ambil anaknya berdua, tapi kalau berdua itu sebenarnya nggak baik. Dipanggil bertiga sama gurunya, ya, berdua kemudian ditanya yang satu, kenapa kok kamu sering mengganggu? Yang satu kan sering mengganggu, yang satunya lagi, kenapa kok kamu tidak memaafkan dia? Karena dia sering mengganggu, pasti jawabnya gitu. Berulang-ulang. Ya, sering berulang-ulang mengganggu. Kemudian si anak pertama, kalau kita aslinya telusuri dulu si anak yang pertama tadi yang suka ganggu di lingkungan sekitarnya, apa suka mengganggu juga, biasanya cenderung suka mengganggu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Anaknya memang suka mengganggu. Kalau yang satunya bisa berikan tekanan ataupun penyampaian kalau dia berbuat salah, gak usah diikuti, gak usah dibalas, besok sampai sendiri.
Kalau itu menurut saya besok capek sendiri, pasti capek sendiri. Ya Pak ya. Pelejingan. Kalau bahasa orang tua saya dulu, kamu kalau diganggu di luar jian, sesuk oleh dewi. Itu lek ibu saya dulu ngajar jian loh, sesuk oleh dewi. Tapi kalau mukul, gak ada mukul. 1-2 kali, 1 kali nggak usah dibalas, 2 kali kebangetan balas. Kalau sudah kedua kali harus balas. Kalau menurut saya itu, karena kalau tidak dibalas dia akan seterusnya mukul itu. Kalau fisik ya, pasti bahaya kalau fisik itu. Fisik kalau dia berulang-ulang berarti itu bahaya. Kalau fisik harus selalu ada Iya. gurunya yang ada. Tapi saya kira permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kita itu kan masih dalam tahap normal. Karena kan kadang kan pemikiran yang dibuat ini kan pemikiran orang kota, bukan pemikiran orang desa. Artinya apa? Ini tadi contoh. Resa nangis. Nah, kok nangis ya? Jangan lupa, sama saya panggil. Kok apa no? Salaman selesai. Artinya apa? Ketika kita berbicara anak kecil itu ketika mereka didamaikan selesai. Kan tinggal bagaimana kita menjadi posisi kontrol pemantau itu tadi. Setelah itu ternyata anak kecil itu mari tukaran salaman guyon maneh. Artinya kadang pemikiran yang dibawa ini kan pemikiran orang kota yang baru pada pemikiran orang desa. Nah ini kan dipukul rata, padahal kan tidak semua seperti itu. Ketika kita di desa pariwisata Wetan dengan anak Kebaman jelas berbeda. Cara berpikirnya itu juga berbeda. Dengan anak kota itu berbeda, persaingannya luar biasa. Oleh karenanya saya kira permasalahan yang ada di lembaga kita itu masih dalam tahap normal kan gitu Pak ya, tahap yang masih bisa diselesaikan, yang masih bisa diatasi. Karena alhamdulillah tidak ada sampai kasus bullying. Nyapa kalau untuk ini selesai nggak diteruskan lagi. Oh siap. Begitu. Siap dengan Sudah yang lain untuk apa? Terkait dengan budaya positif tadi, saya akan membuat ilustrasi begini. Jadi saat kita bernegara di jalan raya malam saya kemarin, karena kesepakatan soal aturan yang sudah disepakati bersama bahwa pengguna jalan itu harus menggunakan helm, menggunakan dan sabuk pengaman. Begitu ini dilanggar, karena hukuman. Dan memang solusinya harus hukuman untuk membentuk positif tadi. Artinya kalau kita mengambil kesimpulan itu, hukuman itu tetap ada, tetap diperlukan, harus terukur. Jadi kita menggunakan bahasa yang sederhana, resiko dan juga kesepakatan. Jadi kita bisa melepas itu, misalnya tapi tidak harus fisik, mungkin menurut dan sebagainya. Aplikasi tugas yang lain, terlambat ya nanti buang sampah, sepakatnya bisa begitu, tidak harus fisik. Jadi menurut saya kesimpulannya, hukuman itu tetap ada, tapi harus terukur. Mungkin bahasa kita ganti, resiko dan juga kesepakatan. Bukan hukuman ya. bukan hukuman. Bahasanya resiko dan kesepakatan. Jadi mana tidak makan untuk kita terlambat maksudnya jadi sampahnya. Pada kesepakatannya terlambat buang sampah, di mana sampahnya saya buang. Bukan buang sampah Pak, yang budaya positif yang di sini itu insya Allah kalau bisa diterapkan oleh Pak Samidi itu ketika ini misal saja, bukan misal Pak, nyata kan itu tidak ya. Ketika kamu teman-temanmu satu buang sampah, kamu ambil berapa? Tidak semua sudah terkumpul itu ditaruh di bank gimana bisa? Ya, artinya kan itu kan ilusi kan. Ini kan suatu kejadian yang nyata bahwasanya ketika anak-anak membuang sampah sembarangan, dia kan ambil 5 kan. Ya. Ya sudah kita itu contohnya itu. Nah, Itu bukan hukuman. Ya, Dan itu dibutuhkan. dan dia kan sudah menyadari kalau itu harus dilakukan. Harus dilakukan, makanya nggak bisa buang sampah sembarangan. Takkan ketemuan. Untuk budaya musik jadi ilustrasinya Kan lama-lama mungkin menyadari Pak. Ya, pasti pasti memang dengan kebiasaan. Semua dilakukan apa ya, posisi kontrol itu bisa dilakukan apa, pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Bisa dilakukan yang terakhir adalah manajernya dengan cara itu tadi menurut saya, menurut kesepakatan di sini ya, diawali
misalkan di awal pembelajaran ataupun di awal proses sekolah, kesepakatan itu yang harus dirundingkan oleh seluruh keluarga di sekolah. Jika melanggar, konsekuensinya harus melakukan, bukan hukuman, melakukan tindakan, dan tindakan itu yang akan membuat si anak itu tersebut yang melakukan kesalahan menyadari kesalahannya. Cukup, tidak ada yang mau bertanya lagi? Ampun, saya demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata dan apabila kurang memuaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu jam. Kok dibuat foto jangan? Harus. Kalau sudah kedua kali harus balas kalau menurut saya itu. Karena kalau tidak dibalas dia akan seterusnya mukul itu. Kalau fisik ya, pasti bahaya. Kalau fisik itu fisik, kalau dia berulang-ulang berarti itu bahaya. Kalau fisik itu apa aja langsung ya gurunya yang ada. Tapi saya kira permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kita itu kan masih dalam tahap normal. Karena kan kadang kan pemikiran yang dibuat ini kan pemikiran orang kota, bukan pemikiran orang desa. Artinya apa? Ini tadi contoh. Resa nangis. Ya kok saya nangis ya? Jangan lupa, lama saya panggil. Lo kapan lo? Salaman, selesai. Artinya apa? Ketika kita berbicara anak kecil, karena kecil itu ketika mereka didamaikan, selesai. Ya kan tinggal bagaimana kita menjadi posisi kontrol pemantau itu tadi. Setelah itu ternyata anak kecil itu mari tukaran salaman guyon aneh. Artinya kadang pemikiran-pemikiran yang dibawa ini kan pemikiran orang kota yang baru kepada pemikiran orang-orang desa. Nah ini kan dipukul rata, padahal kan tidak semua seperti itu. Ketika kita di desa Pariwisata Wetan dengan anak Kebaman jelas berbeda. Cara berpikirnya itu juga berbeda. Dengan anak kota itu berbeda, persaingannya luar biasa. Oleh karenanya saya kira permasalahan yang ada di lembaga kita itu masih dalam tahap normal kan gitu Pak ya, tahap yang masih bisa diselesaikan, yang masih bisa diatasi. Karena alhamdulillah tidak ada sampai kasus bullying. Nyapa ngelola orang tua itu selesai nggak diteruskan lagi. Oh siap. Gitu. Siap dendam. Sudah yang lain? Pak Bu, sudah gitu. Untuk apa? Terkait dengan budaya positif tadi, saya akan membuat ilustrasi begini. Jadi saat kita berkendara di jalan raya itu kalau saya lalu, karena kesepakatan aturan yang sudah disepakati bersama bahwa pengguna jalan itu harus menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman. Begitu ini dilanggar, tanpa hukuman. Yang memang solusinya memang harus hukuman untuk membentuk positif tadi. Artinya apa kita mengambil kesimpulan itu, hukuman itu tetap ada, tetap diperlukan, dibutuhkan, tapi terukur, harus terukur. Jadi kita menggunakan bahasa yang sederhana, resiko dan kesepakatan. Jadi kita bisa melepas itu, misalnya, tapi tidak harus fisik, mungkin menulis dan sebagainya. Atau tugas-tugas yang lain. Terlambat ya nanti buang sampah, sepakatnya misalnya begitu, tidak harus fisik. Jadi menurut saya kesimpulannya, hukuman tetap ada, tapi harus terukur. Mungkin masa kita ganti resiko dan kesepakatan. Bukan hukuman. Bukan hukuman. Bahasanya resiko dan kesepakatan. Dan itu anak tidak merasa butuh, kita terlambat langsung dan nyari sampahnya. Karena kesepakatannya terlambat buang sampah, cuma sampahnya saya buang, bukannya begitu. Bukan buang sampah, Pak. Yang budaya positif yang di sini itu, insya Allah kalau biasa diterapkan oleh Pak Sami itu, ketika ini misal saja. bukan misal, Pak. Nyata. Kan kalau di daerah, ketika kamu teman-temanmu satu buang sampah, kamu ambil berapa? Tidak sama sudah terkumpul itu, ditaruh di bank di mana misalnya? Iya, artinya kan itu kan ilusi. Kesepakatan. Ilusi kan. Ini kan suatu kejadian yang nyata bahwasanya ketika anak-anak membuang sampah sembarangan, dia kan ambil 5 kan? Ya. Yang sudah kita terapkan. Itu contohnya itu. Nah, Bukan hukuman, bukan hukuman. Ya, Dan itu dibutuhkan.
Dan dia kan sudah menyadari kalau itu harus dilakukan. Harus dilakukan, makanya gak bisa buang sampah sembarangan. Tak ketemuan, tak sembarangan. Juga budaya Iya, positif. coba. Jadi itu Tapi saja. kan lama-lama mungkin menyadari Pak. Ya, pasti memang. Iya. Dengan kebiasaan. Nah, semua dilakukan apa ya? Posisi kontrol itu bisa dilakukan apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Bisa dilakukan. Yang terakhir adalah manajernya. Dengan cara itu tadi menurut saya, menurut kesepakatan di sini ya, diawali ketika melakukan kesepakatan di awal pembelajaran ataupun di awal proses sekolah. Kesepakatan itu yang harus dirundingkan oleh seluruh warga di sekolah. Jika melanggar, konsekuensinya harus melakukan bukan hukuman, melakukan tindakan, dan tindakan itu yang akan membuat si anak itu tersebut yang melakukan kesalahan menyadari kesalahannya. Cukup, tidak ada yang mau bertanya lagi? Namun saya demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata dan apabila kurang memuaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Nanti dipuaskan wabarakatuh.
dan menyapu. Terus kemudian Bu, kalau ada yang boleh didenda, boleh denda ya. Terus berdoa sebelum pelajaran, bertanya saat tidak tahu. Kita buat keyakinan kelas. Dipilih ya. Itu yang pertama ada saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai itu berarti gimana ya? Sesama teman harus menghargai. Ini ada yang sama enggak? Tidak boleh